Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Darmogo Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini menguat 0,8%. Tutup di 7321.99. Candlenya higher low. Mulai keluar dari area order block. Tapi masih belum kuat lah ya tanda reversalnya. Kalau dalam waktu dekat ini ada rebound, kemungkinan terminal pertamanya di area 7 berapa tuh 87 setengah lah di area situ ya. Mudah-mudahan sih bisa lanjut ke atas. Bisa lanjut ke atas dan akan jauh lebih enak kalau setidaknya berhasil tutup di atas 7600-an ya, begitu. Jadi IHSG ada peluang untuk rebound. Mudah-mudahan dalam waktu dekat di minggu ini ada sinyal lanjutan yang lebih kuat sinyal reboundnya ya, dan berhasil ke atas 7600. Tapi sebelum itu waspada di area 7,5-an dulu ya. Jadi buat yang lagi trading, kalau misalnya market udah sampai 7,5-an itu sinyal warning pertama lah gitu. Mudah-mudahan sih nembus, tapi nggak ada salahnya waspada dulu di situ gitu ya. Lanjut, sekarang kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama, Arto. Ini adalah saham yang masuk ke dalam rekomendasi tanggal 12 November ya. Belinya di 2440. Terus stop lossnya kalau tutup di bawah 2360. Udah dapat barang harusnya, jadi disimpan dulu masih aman. Dan semoga lancar ke berapa? 2730-an ya target TP1 nya. Kemudian KKGI, ini juga saham yang ada di dalam rekomendasi tanggal 12 November. Strateginya beli di 555. Harusnya dapat barang juga hari ini. Dan stop loss kalau turun dan tutup di bawah 525. Di hold dulu hari ini, masih aman selama nggak turun dan tutup di bawah 525, masih aman ya. Gitu ceritanya. Target TP1 615, TP2 670. Kemudian yang ketiga ada Pegas. Pegas strateginya beli di 1480. Buat yang baru ngantri Pegas hari ini hari Selasa, berarti belum dapat barang. Kalau kemarin waktu nyamperin level pullback di 1480 beli, berarti udah dapat barang. Jadi buat yang udah punya barang, simpen dulu masih aman selama nggak ke bawah 1395. Buat yang belum punya barang dan masih mau ngantri di 1480, nggak apa-apa, atau diantrin di 3 level ya, 1480, 1450 dan 1420. Itu sih. Terus lanjut ada ABMM, rekomendasi kemarin, rekomendasi tanggal 11 bulan 11. Belinya di 3550, stop lossnya kalau tutup di bawah 3320, dan hari ini masih OTW ke area target 4000. Mudah-mudahan lancar ya, di hold dulu nggak apa-apa. Lanjut ada Astra kemarin berhasil bertahan nggak tutup di bawah 4900. Hari ini candlenya sih higher low, tapi merah candlenya. Open di atas, tutupan sama persis seperti sebelumnya. Jadi ya sementara di hold dulu nggak masalah selama nggak tutup di bawah 4900 gitu ya. Lanjut BBTN, strategi beberapa hari sebelumnya belinya di 1300. Kemarin tanggal 11 baru dapat, dan hari ini tutup di 1300 inside bar hari ini candlenya. Jadi masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 1235 ya. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 1445. Lanjut ada Inco. Masih turun Inconya, melemah 0,5% hari ini, tutup di 3680.
Buat yang udah punya barang, misalnya udah dapat barang di 3730, ya udah disimpan dulu nggak masalah. Selama nggak tutup di bawah 3610. Jadi kalau tutup di bawah 3610, exit dulu sih nggak masalah sih ya, nggak apa-apa. Itu target TP1 di 4000 masih sama, TP2-nya 4200-an. Lanjut ada Indi. Indi juga masih di hold dulu nggak apa-apa. Karena kemarin nggak tutup di bawah 1430, jadi masih aman disimpan ya. Stop lossnya masih sama lah kalau tutup di bawah 1430. Lanjut ada Rals. Rals ini hari ini berhasil menguat 0,5%, tutup di 348. Strateginya selama beberapa hari kemarin itu sama, selama beberapa kali maksudnya masuk ke rekomendasi itu sama persis. Stop lossnya kalau tutup di bawah 374 ya. Jadi buat yang udah punya barang simpen aja dulu. Selama nggak tutup di bawah 374 masih aman. Buat yang belum punya barang dan minat silakan masih bisa dibeli. Stop lossnya kalau tutup di bawah 374 dan target TP1 masih di 480. Lanjut kita bahas saham-saham yang di request di kolom komen di bawah. Jadi kalau mau request saham favoritnya dibahas atau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, tulis aja langsung di kolom komen di bawah ya. Saham pertama ada mana nih? TPMA. Ya, betul. TPMA jadi kurang lebih pertanyaannya tuh punya barang modal 6,5. Enaknya di hold atau dijual dulu gitu ya. Kalau saya sebenarnya ini kalau misalnya mau jualan pun agak telat sebenarnya. Karena ini hitungannya masuk area yang dekat area support juga kalau misalnya pengen dibeli ya. Dengan stop loss di 600. Kalau tutup di 600 atau lebih bawah. Karena kelihatan kan dari September tahun lalu sampai sekarang range pergerakan harganya terlihat ya. Dari 605 sampai 760-an. Ya, di situ. Jadi harapannya mudah-mudahan berhasil rebound sih. Tapi kalau misalnya ragu, silahkan di take profit dulu nggak masalah sebagian, dan sisanya dilihat maksudnya sambil pasang stop loss atau sambil pantau. Kalau ternyata tutup di 600 atau lebih bawah ya udah cut loss. Tapi kalau ternyata muncul sinyal rebound baru, boleh di buyback gitu maksudnya, gitu ya, atau dijual semuanya gitu nggak masalah juga. Tapi nggak langsung ditinggal, maksudnya dilihat, dipantau lagi ini ada sinyal baru lagi nggak. Karena kalau kita ambil range-nya, mau manfaatkan range-nya di deket 625 di 640 misalnya atau 645, mau dibeli nggak ada salahnya sih. Stop lossnya kalau tutup di bawah 605 gitu. Itu paling ya. Lanjut Clio. Si Clio ini sebenarnya ada setup sih. Strukturnya masih uptrend, cenderung uptrend lah. Terus ada setupnya udah dari bulan September lalu. Kemudian naik nyampe target TP1, sempet naik ke atas 1440 high valid sebelumnya, tapi sayangnya belum berhasil breakout, jadi belum ada bos baru. Terus turun. Nah, yang kayak gini ini sebenarnya saya kurang suka, apalagi naiknya udah panjang ya, setahun yang lalu itu udah naik lumayan. Kurang sukanya itu kalau misalnya beli di harga-harga yang di tengah-tengah seperti ini, maksudnya akan lebih enak kalau dapat barangnya itu di level 1175, 1180 atau 1130, karena di situ di sini area pre-entry-nya, level pre-entry-nya, dan di sini entry-nya. Area belinya itu ada di 3 level ini sebenarnya, 1230, ya 1180 dan 1130. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 1090. Dan targetnya TP1 di 1375, TP2 1550.
TP2 nya ini belum disamperin. Biasanya sih setup ini cukup pede ke TP2 ya, tapi karena ini ada high valid yang cuma ditembus pakai shadow, kemudian ada rejection, dan diawali perjalanan harga sebelumnya tuh udah rally lumayan gitu ya. Ini yang bikin saya ragu untuk langsung naik ke target dalam waktu singkat gitu. skenarionya bisa jadi bikin sideways di range 1090 sampai 1440. Jadi akan lebih enak memang kalau belinya dapat barang di 1180, 1130, meskipun nggak apa-apa juga kalau beli di 1230 gitu, selama stop lossnya juga masih sama-sama di bawah 1090 gitu ya. Kemudian ADMR, si ADMR ini strukturnya dia udah ada cok, jadi sudah nggak downtrend lagi. Dari yang sebelumnya downtrend ada cok, ini bagus sebenarnya, emitennya juga saya suka. Singkat cerita, ini ada setup di tahun lalu ya, terus sudah sampai target TP2, kemudian dari September tahun lalu sampai sekarang bisa dibilang sideways. Kalau kita persempit lagi viewnya, di tahun ini aja range sidewaysnya itu anggap aja 1250-1300 ya supportnya, dan area resistennya ya di 1570-an itulah, masih sama di situ. Nah, jadi kalau misalnya minat pengen beli, saya sendiri incar di 1300, karena ya beberapa kali di sini dijagain ya di 1300. Kemudian di sini juga belum ada tanda rebound yang cukup signifikan kuatnya, jadi nggak ada salahnya juga masih nunggu di 1300 atau ngantri situ kalau misalnya minat pengen beli ADMR gitu sih. Mudah-mudahan menjawab. Lanjut buka. Si buka ini kalau strukturnya downtrend lah, dia jelas. High value-nya di 173, jadi harus berhasil breakout 173 supaya nggak downtrend lagi strukturnya, tapi kan masih jauh nih. Kemudian ini ada setup di bulan Agustus dan sempet nyamperin area belinya di 117 dan 111-nya belum, baru 112 itu yang disamperin. Jadi kalau misalnya minat pengen beli buka, itu belinya boleh di 117 dan 111, stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 107. Itu sih, dihitung aja ya, dihitung maksudnya money manajemennya disesuaikan sesuai dengan resiko yang sanggup diterima. Target TP1 di 138, target TP2 di 157. Mudah-mudahan sih bisa lanjut ke target TP2 nih 157 gitu, selama nggak tutup di bawah 107 gitu ya. Sekarang lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Rabu 13 November 2024. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist, bisa tambahkan kalau belum ada, dan bisa langsung juga bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Yang pertama AMMN. AMMN sebenarnya saham yang pernah masuk rekomendasi ya, belinya di area hijau-hijau, tapi udah diajakin jualan sih. Waktu itu jualan waktu turun ke bawah 9675 dan seenggak-enggaknya waktu tutup di bawah 9450. Jadi harusnya udah hilang barang. Dan hari ini naik lagi, ada setup CB1. Enak nih setup CB1 yang nggak terlalu besar seperti ini, enak. Enak karena risikonya akan nggak gede juga. Jadi strateginya simple, AMMN belinya ngantri di 9050, stop loss kalau tutup di bawah 8575, dan target TP1 10.100, TP2 nya TP2 nya 11.050. Mudah-mudahan lancar ke target TP2 ya, karena ini kalau breakout 10.000 lah, itu jadi double bottom nih itu.
Terus yang kedua ada Main. Si Main kalau kita perhatikan dari Juli sampai sekarang, Juli 2024 ya, harganya cenderung bergerak di 710 sampai 920. Hari ini mantul rebound, mantulnya bagus, candle hijaunya full body, terus ada sinyal BOW juga di sini. Nah, cuman volumenya nggak gede. Nah, karena volumenya kecil, jadi untuk besok main strateginya volumenya kecil waktu candlenya hijau di hari ini ya. Jadi besok strateginya ngantri aja belinya di 745. Stop lossnya di bawah 710 ya. Dan targetnya boleh di 840 dulu. Berikutnya di 920 gitu. Kemudian yang ketiga ada Toba. Toba hari ini juga menguat 13,5%, tutup di 590. Ini juga ada setup CB1 minimal dominan break. Tapi ini ada CB1. Nah, CB1 nya juga oke, karena dia udah ambil inducement, terus ini bikin swing lower low, terus bikin setup. Cakep lah. 498 nya jadi calon low valid baru. Dan jadi kalau berhasil naik dan breakout 735 jadi bos baru, dan 498 jadi low valid barunya. 735 sekarang sementara masih jadi high valid yang terbaru. Strateginya Toba boleh beli ngantri di 545, stop lossnya kalau tutup di bawah 498 ya. Targetnya TP1 di 650, TP2 di 735 aja gitu. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.